Alaika sallallahu Muhammad. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya kewajiban tambahan di samping kewajiban qadha diberlakukan juga kewajiban membayar fidyah atau tebusan. Yang fidyah ini setiap kali fidyah dalam menggantikan puasa dan ibadah-ibadah yang lain adalah berupa satu mud to'am atau makanan pokok yang bahasa Indonesianya itu adalah atau ukuran di Indonesia ukuran kilogram adalah 7 ons beras. Ini wajib dibayarkan di samping tentu saja wajib mengqadainya di kemudian hari bagi mereka-mereka yang meninggalkan puasa atau membatalkan puasanya, terlebih ini untuk kaum hawa, untuk ibu-ibu dan kaum ibu-ibu yang meninggalkan atau tidak berpuasa atau membatalkan puasanya disebabkan tidak kuat, tidak mampu dikarenakan hamil atau sedang menyusui bayinya. Jadi untuk wanita hamil, untuk ibu-ibu yang sedang menyusui bayi, ini diperkenankan untuk tidak berpuasa kalau memang dirasa ketika memaksa puasa niki akan mendatangkan bahaya. Dia akan mendatangkan bahaya kepada dirinya. Seumpamanya kalau hamil tetap berpuasa, menyusui tetap berpuasa, maka dikhawatirkan dia akan mengalami satu kondisi yang menurut pertimbangan kesehatan ini tidak baik, akan berbahaya pada dirinya, kepada sang ibu tersebut, ataupun yang dikhawatirkan si bayi yang ada di dalam kandungan. Janinnya dikhawatirkan terjadi sesuatu ketika seumpamanya dipaksakan sang ibu harus berpuasa, ataupun ketika sedang menyusui dikhawatirkan nanti produksi ASINya kurang maksimal sehingga akan berbahaya, tidak baik untuk perkembangan atau tumbuh kembang si bayi yang sedang menyusu. Nah, ini ibu-ibu boleh untuk tidak berpuasa, dalam artian boleh, tidak berdosa. Tidak ada kewajiban untuk memaksakan diri berpuasa dengan risiko bahaya kepada diri ataupun kepada janin ataupun anak yang sedang disusui. Namun para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, boleh dalam artian tidak berdosa ketika tidak berpuasa ini tidak menggugurkan nanti tanggung jawab untuk mengqadainya di kemudian hari ketika sudah keluar dari bulan Ramadan dan tentu saja sudah melahirkan dan atau tentu saja sudah selesai masa menyusui bayinya. Para pendengar, kewajiban fidyah ini bagi ibu hamil yang tidak berpuasa atau ibu yang sedang menyusui bayi yang tidak berpuasa, kalau memang alasan tidak berpuasanya itu karena mengkhawatirkan si jabang bayi atau janin atau anak yang disusui. Artinya begini, artinya ketika ada seorang wanita hamil atau ibu menyusui tidak berpuasa karena alasannya khawatir terjadi sesuatu yang tidak diinginkan kepada sang anak ataupun sang janin, yang sebenarnya untuk diri ibu ini tidak ada masalah. Jadi sebenarnya untuk pribadi atau ibu sendiri itu tidak apa-apa dibawa puasa, digunakan untuk berpuasa, mboten terjadi masalah. Namun kekhawatiran muncul pada si jabang bayi, si janin ataupun si bayi sedang disusui. Nah, ketika ini alasan tidak berpuasanya si wanita hamil atau ibu menyusui ini, maka nanti di samping wajib mengqadha puasa tersebut sesuai dengan hitungan hari yang ditinggalkan, juga wajib membayar fidyah sesuai juga dengan hitungan hari yang ditinggalkan. Fidyahnya per hari 7 ons beras. Kenapa harus ada tambahan dalam tanda petik sanksi? Sanksi 1 mud atau fidyah 7 ons beras ini diberlakukan disebabkan karena ada unsur mengkhawatirkan terhadap pihak lain, artinya selain dirinya. Jadi tidak berpuasa karena khawatir kepada janin, karena khawatir kepada anak yang sedang disusui. Inilah yang mengakibatkan dampak adanya kewajiban untuk membayarkan fidyah. Sedang perilaku tidak puasa itu otomatis seperti yang sudah kita sampaikan kemarin, apapun alasannya, setiap kali kita meninggalkan kefarduan puasa di bulan Ramadan ini wajib untuk mengqadainya.
Para pendengar, berbeda ketika ada seorang ibu menyusui atau wanita hamil yang tidak berpuasa, tidak atau membatalkan puasanya disebabkan karena mengkhawatirkan atas kondisi dirinya sendiri. Ini sebenarnya janinnya kuat, mampu untuk diajak berpuasa, bahasanya ibu-ibu biasanya seperti itu. Ini bayi yang sedang disusui pun demikian, tidak ada masalah, tidak ada hal-hal yang perlu dikhawatirkan yang bisa terjadi kepada si bayi. Untuk seumpamanya kalau ibu tetap berpuasa, namun sayangnya sang ibu yang mendapatkan masalah, lemes, tidak kuat, lemah saat pitunggalane, dan bahkan khawatir terjadi hal-hal yang tidak diinginkan untuk diri ibu itu sendiri. Maka ketika alasan tidak puasa karena mengkhawatirkan diri ibu sendiri tanpa mengkhawatirkan kondisi janin atau bayinya yang memang tidak mendapatkan masalah dengan puasa, maka kewajibannya hanya mengqodoi puasanya saja tanpa ada kewajiban membayar fidyah. Kesimpulannya bahwa agama kita adalah agama yang samahah, adalah agama yang toleran, bukan hanya terhadap pemeluk agama lain, terlebih terhadap pemeluk agama, terhadap umat muslim sendiri. Agama kita adalah agama yang sangat samahah, agama yang tidak kaku, yang artinya dalam kondisi-kondisi tertentu kewajiban yang sebenarnya sudah mengikat kepada kita menjadi tidak wajib dilakukan dengan opsi diganti dengan hal-hal yang lain. Seperti halnya yang sudah kita jelaskan, dalam kondisi sakit, kondisi hamil yang tidak memungkinkan, kondisi menyusui yang tidak memungkinkan untuk berpuasa, orang yang sangat tua, ini tidak perlu dipaksakan untuk menjalankan ibadah puasa. Toh syariat kita, agama kita memang menyediakan ruang untuk itu, asalkan tahu konsekuensi yang harus dilakukan sebagai ganti dari kewajiban yang kita tinggalkan. Semacam itu. Terima kasih. Terima kasih Ustadz Ahmad Zaini Dahlan dari Ponpes Amrul Salam Tarumajaya. عليك صلى الله محمد